Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk mata kuliah Teknik Underwriting. Hari ini kita akan membahas perkuliahan kita terkait Section 3, Applications and Evaluations, dari buku Introduction to General Insurance Underwriting. Oke, pendahuluannya kita lihat ya. Di sini diawali dengan aktivitas dari underwriter. Aktivitas pertama dari seorang underwriter yang merupakan tanggung jawabnya adalah mendapatkan informasi. Memasukkan informasi atau mendapatkan informasi, di mana informasi-informasi ini nanti diperlukan untuk melakukan risk assessment. Informasi ini didapatkan salah satunya dari proposal form atau surat permintaan penutupan asuransi. Oleh karenanya, pengumpulan informasi secara akurat dan komprehensif untuk keperluan risk assessment tersebut dan pencatatannya merupakan hal yang penting atau kritikal. Kita lihat berikutnya, sumber-sumber informasi yang dibutuhkan underwriter untuk mengunderwrite. Pertama kali atau yang paling penting adalah berasal dari calon tertanggung itu sendiri. Bisa dimaklumi bahwa memang objek pertanggungan yang diasuransikan yang paling mengerti secara persis hal-hal yang terkait di dalamnya adalah pemiliknya sendiri atau si tertanggungnya sendiri. Oke, jadi jelas bahwa sumber utama bagi seorang underwriter untuk mendapatkan informasi untuk keperluan risk assessment-nya adalah berasal dari tertanggung. Cara yang paling mudah untuk mengumpulkan informasi adalah dengan melalui penggunaan proposal form atau surat permintaan penutupan asuransi tersebut. Ya, kalau kita perhatikan yang berikutnya ini bicara posisi proposal form sebagai salah satu legal dokumen. Di sini di Australia, praktek di Australia, diatur di dalam Insurance Contracts Act. Ya, kalau untuk di New Zealand, penggunaan dari proposal form sebagai legal dokumen dalam satu transaksi asuransi itu diatur di dalam Fair Insurance Code terkait mengenai mengisi atau melengkapi proposal form. Oke. Di dalam chapter ini atau section ini, kita akan melihat atau membahas hal-hal mengenai format dan isi dari proposal form. Itu yang pertama. Dan yang kedua, informasi-informasi utama yang dicari oleh underwriter. Ya. Bagaimana informasi atau informasi itu diperlukan untuk apa ya? Mengapa kita mencari informasi ini? Ini yang akan kita juga bahas di dalam section ke-3 ini. Lalu yang ketiga nanti kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya ada di dalam suatu proposal form dan alasan-alasan kenapa mereka ditanyakan. Oke. Kita lanjut. Proposal form bisa berisi atau terdiri dari beberapa bagian-bagian. Atau terdiri dari beberapa grup pertanyaan yang harus dijawab oleh tertanggung. Kalau kita lihat di depan tadi, ada common questions dia sebutkan, atau mungkin bahasa lainnya adalah general questions atau pertanyaan-pertanyaan umum, maka bisa diduga bahwa juga kita akan temukan di dalam proposal form tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa bersifat khusus atau specific questions. Ya, di dalam proposal form, di poin nomor 1 di sini dikatakan bahwa terdiri dari beberapa section. Masing-masing section atau grup tersebut terdiri dari pertanyaan yang harus dilengkapi atau dijawab oleh calon tertanggung. Oke. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin ada atau terdapat di dalam section suatu proposal form adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat, cukup banyak poin-poinnya. Ada nama,
pihak-pihak lain yang terkait. Yang ketiga, detail mengenai kontak dari calon tertanggung, usia dari calon tertanggung, jenis kelamin dari calon tertanggung, lokasi risiko atau situasi risiko, okupasi atau bisnis atau pekerjaan yang dijalankan oleh calon tertanggung. Berikutnya terdapat riwayat asuransi, personal history, detail mengenai objek pertanggungan atau subject matter of the insurance, sum insured, harga pertanggungan, deklarasi atau pernyataan dari calon tertanggung, dan tanda tangan serta tanggalnya. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di dalam proposal form. Oke, beberapa pembahasan yang lebih detail namun singkat ya, briefly gitu ya, dari masing-masing bagian bisa kita lihat di dalam slide-slide berikut ini. Nama, ya. Kenapa nama ada di dalam proposal form? Ya, di sini dikatakan nama dari calon tertanggung perlu diketahui untuk si penanggung mengenali ya atau mengetahui dengan siapa dia mengikatkan diri secara hukum. Ya, the person or entity name on the proposal form is the one with whom the insurer enters into a legally binding contract. Jadi nama calon tertanggung perlu diketahui untuk memastikan dengan siapa penanggung mengikatkan dirinya secara hukum atau secara kontrak. Sehingga di poin kedua kita lihat, informasi ini digunakan untuk keperluan identifikasi dan untuk keperluan korespondensi atau komunikasi antara penanggung dengan tertanggung. Oke, poin berikutnya kita perhatikan, setiap pihak-pihak yang terkait dalam kontrak harus dinyatakan atau dinamakan di dalam proposal. Ya, pihak-pihak yang terkait di dalam pertanggungan tersebut. Oke. Kalau memang ternyata pihak-pihak yang memiliki kepentingan asuransi di dalam satu kontrak asuransi itu lebih dari satu, maka dalam proposal form kepentingan tersebut harus dinyatakan secara jelas di dalam proposal form. Apakah itu join partnernya, gitu ya. Itu perlu di state di dalam proposal form. Nah, jika tertanggungnya itu adalah suatu perusahaan dengan anak perusahaan di dalamnya, maka seberapa jauh entity yang menjadi coverage atau yang di-cover di dalam polis ini nantinya itu harus secara baik disebutkan di dalam proposal form. The cover entity should each be properly named. PT X mungkin ada subsidiarinya Y dan Z, maka pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan di dalam hal polis ini nantinya harus secara proper diberikan nama. Nah, kadangkala kita temukan di dalam polis, ya mungkin ini berkaitan juga dengan pada saat pengisian proposal form, ada disebut istilah atau terms and associated companies dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terasosiasi atau terkait dengan tertanggung. Pada dasarnya untuk praktek di Australia dan New Zealand di sini dikatakan tidak memiliki makna secara hukum. Ya, dengan kata lain kita bisa melihat bahwa perlu adanya kejelasan pihak-pihak yang terkait di dalam pertanggungan tersebut. Ya. Bagian dari proposal ini harus dilengkapi oleh owner of the policy. Ya, si pemegang polisnya, bukan dari objek pertanggungannya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya yang ada di dalam proposal form, sesuai sections yang tadi disebutkan di awal ya. Other interested parties, apakah ada pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan terhadap polis? Nama dan alamat dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan keuangan terhadap objek pertanggungan atau dalam hal ini properti dicontohkan harus dimasukkan di dalam proposal form bersama dengan kepentingan keuangannya. Nature of their financial interest ini maksudnya adalah
apa hal mendasar yang menjadikan pihak-pihak lain ini memiliki kepentingan? Di sini dicontohkan ada part owners, mortgages, lessees ya. Pada dasarnya ini contohnya mortgages ini mirip-mirip dengan bank gitu loh. Misalnya kita bicara bank atau pemberi hipotek dia atau pemberi pinjaman gitu atau part owners itu adalah pemilik sebagian dari properti tersebut. Saya contohkan misalnya katakanlah adalah bank gitu ya. Bank memiliki kepentingan terhadap suatu objek pertanggungan yang katakanlah dikreditkan atau diberi pinjaman oleh bank tersebut. Jadi calon tertanggung misalnya adalah debitur dari bank, dia beli rumah secara kredit atau KPR, maka di sini ada dua pihak yang terkait, yaitu adalah si pembeli rumah dan pihak bank. Nah, nama dari pihak bank ini sendiri sebagai other interested parties harus dimasukkan dalam proposal form. Kepentingan keuangannya apa? Kepentingan keuangan si bank ini adalah terkait kredit yang diberikan kepada debitur. Tentunya kalau rumah yang dibeli tadi mengalami suatu kerugian akibat risiko, misal kebakaran, maka bank terancam untuk mengalami masalah atas kredit yang diberikannya kepada tertanggung, dalam hal ini debiturnya. Untuk memitigasi hal seperti itu, maka perlu diasuransikan. Nah, pada saat dia berasuransi ini, dia memiliki kepentingan sebagai salah satu pihak yang dinamai sebagai tertanggung. Oke, other interested parties. Lalu berikutnya kita lihat masalah kontak details. Di sini berisi informasi mengenai detail dari calon tertanggung, alamat, nomor telepon, email jika ada gitu ya, yang diperlukan untuk keperluan komunikasi, baik itu secara tertulis maupun elektronik. Pertanyaan mengenai usia di dalam proposal form. Keperluan usia ditanyakan di dalam satu proposal form adalah selain untuk identifikasi dari calon tertanggung, juga untuk beberapa jenis asuransi ini adalah salah satu faktor rating atau penentuan rate premi. Di sini dicontohkan dalam asuransi kebakaran misalnya atau asuransi rumah tinggal, household insurance, di sini dia sebut home buildings and content insurance, atau dia adalah mirip dengan household insurance, asuransi kebakaran untuk rumah tinggal, retired people. Bagi tertanggung-tertanggung yang sudah memasuki usia pensiun atau pensiunan, tertanggung yang pensiunan, biasanya akan diberikan premi yang lebih murah, lebih rendah daripada calon-calon tertanggung yang masih bekerja untuk household insurance. Kenapa diberi lebih murah? Karena pensiunan, retired people, biasanya akan lebih sering berada di rumah. Lebih sering berada di rumah, sehingga kondisi rumahnya itu terjaga atau diawasi terus-menerus. Beda sekiranya memang ternyata tertanggungnya itu bekerja, rumahnya ditinggalkan dalam kondisi yang tidak terawasi. Ada possibility terjadinya risiko-risiko, baik itu kebakaran atau kecurian. Ya, jadi kalau pensiunan mendapatkan premi yang lebih murah, artinya ini membuktikan bahwa dia berpengaruh terhadap faktor rating. Berikutnya, untuk pengemudi berusia di bawah 25 tahun dalam asuransi kendaraan bermotor, biasanya akan dikenakan premi yang lebih tinggi, ya, atau dikenakan ekses yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dianggap pengemudi di bawah usia 25 tahun adalah pengemudi yang belum berpengalaman, inexperienced driver, sehingga diperkirakan akan sering mengalami kerugian. Untuk itu, mereka dikenakan rate yang lebih mahal atau ekses yang lebih tinggi ketimbang pengemudi-pengemudi dengan usia di atas 25 tahun yang dianggap sudah lebih matang. Oke, itu kenapa usia ditanyakan. Kadangkala untuk kepentingan identifikasi, di sisi lain ada kepentingan untuk rating factor, mempengaruhi underwriter dalam hal menentukan rating. Jenis kelamin atau gender. Jenis kelamin dipertanyakan karena di beberapa jenis asuransi ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi rating atau
exclusions, atau excess. Dalam polis PA dan sickness, wanita atau perempuan biasanya akan dikenakan premi yang lebih mahal ketimbang laki-laki karena dianggap mudah terserang penyakit. Di satu sisi dipengaruhi juga oleh siklus yang dialami oleh wanita, yaitu siklus menstruasi. Dalam kondisi menstruasi, wanita lebih rentan untuk mengalami sakit, sehingga probability terjadinya loss juga lebih tinggi ketimbang pria. Maka korelasinya adalah dalam polis PA sickness ini adalah dikenakan rating yang lebih tinggi. Di dalam motor vehicle insurance atau asuransi kendaraan bermotor, perempuan berusia muda akan membayar premi yang lebih rendah karena memiliki claim records yang lebih rendah daripada young males atau laki-laki yang berusia muda. Pada dasarnya dua-duanya adalah inexperienced driver, pengemudi yang belum berpengalaman. Namun mungkin kalau bicara dari sisi mentalnya gitu ya, yang laki-laki dianggap lebih mudah untuk terprovokasi di jalan, lebih panasan gitu ya. Jadi kalau dia dikebut-kebut sedikit, diuber, salip-salipan, sehingga terjadi kecelakaan. Beda dengan yang perempuan. Ini faktor gender dalam hal rating dan sesuatu hal yang ditanyakan dalam proposal form. Oke, berikutnya kita lihat lokasi risiko. Lokasi risiko di mana objek pertanggungan dipertanggungkan. Kadangkala sama, kadangkala berbeda dengan alamat tertanggung. Tertanggung mungkin tinggal di Jalan Melati, tapi objek pertanggungan berada di Jalan Mawar. Lokasi risikonya berbeda dengan postal address atau alamat dari tertanggung. Tapi tidak harus seperti itu ya, bisa jadi memang sama antara alamat si tertanggung dengan lokasi risikonya. Lokasi risiko dipertanyakan karena untuk kepentingan mengidentifikasi hazard-hazard tertentu. Misalnya, katakanlah risiko atau hazard yang terkait dengan bencana alam. Tentunya kalau kita tidak menanyakan lokasi risiko, dari mana kita tahu bahwa suatu daerah itu rawan risiko bencana alam seperti gempa bumi? Atau mungkin kita ingin tahu apakah satu risiko terancam terhadap risiko pencurian. Ada daerah-daerah tertentu yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Itu bisa diidentifikasi jika informasi mengenai lokasi risiko diketahui di awal. Lalu, lokasi risiko juga penting untuk menentukan apakah properti yang dipertanggungkan itu kondisinya jauh dari keramaian atau tidak. Posisi jauh dari keramaian itu juga bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Kalau jauh dari keramaian, dari sisi asuransi kebakaran mungkin dianggap baik karena potensi risiko terbakar atau adanya api atau adanya kebakaran dari tetangga-tetangga relatif minim. Nah, namun demikian, di satu sisi, remote locations juga memiliki potensi risiko pencurian yang tinggi. Karena kalau rumah yang jauh, tidak terawasi, sepi di sekitarannya, remote itu sunyi gitu ya, sunyi, maka akan sangat mudah bagi pencuri untuk melakukan pencurian atau pembongkaran di rumah tersebut. Oke, itu lokasi risiko. Pekerjaan atau bisnis atau usaha yang dijalankan oleh proposer atau calon tertanggung. Perlu ditanyakan, ya, karena berkaitan dengan masalah rating atas risiko yang diasuransikan. Juga memang tergantung jenis asuransinya ya. Ya kalau tentunya di kebakaran kita lihat okupasi dari calon tertanggung. Okupasi ini mungkin korelasinya dengan penggunaan objek pertanggungan kita bilang nantinya ceritanya. Penggunaan objek pertanggungan untuk rumah tinggal, penggunaan objek pertanggungan untuk restoran. Itu berkorelasi juga ya tentunya dengan pekerjaan dari si calon tertanggung. Itu. Tapi memang yang spesifik dari usahanya si tertanggung, profesi gitu ya. Misalnya calon tertanggung kita adalah profesinya pengacara, kita bicara konteksnya adalah penutupan asuransi tanggung gugat atau liability insurance.
Maka profesi sebagai pengacara itu juga memainkan faktor rating factor yang penting ya. Pengacara diperkirakan akan mengalami banyak tuntutan dari klien-kliennya misalnya, yang katakanlah gagal ya dibela oleh si pengacara tersebut, atau dari lawan-lawannya. Ya ada possibility semacam itu ya. Profesi sebagai lawyers. Ya. Untuk bisnis-bisnis dari calon tertanggung yang tergolong besar dan tersebar, maka seluruh aktivitas ya dari bisnis tersebut mesti dinyatakan di dalam proposal form, sehingga kita sebagai underwriter memiliki gambaran yang lengkap dari exposure yang akan kita hadapi. Itu proses-prosesnya itu perlu diketahui dengan lengkap oleh underwriter, sehingga kita bisa mengakses kira-kira bahayanya di mana dari bisnis si tertanggung ini. Proposer occupations. Okupasi dari calon tertanggung tidak hanya relevan untuk liability insurance seperti yang saya contohkan tadi, tapi juga relevan dalam hal property insurance, tadi ada contoh, dan juga relevan untuk polis atau jenis asuransi seperti PA dan sickness insurance. Kalau kaitannya dengan PA dan sickness, tentunya kita bisa pahami antara pekerja-pekerja tambang misalnya sebagai contoh, itu punya resiko PA yang lebih tinggi ketimbang pekerja kantoran. Contohnya seperti itu. Mengapa kita perlu menanyakan usaha atau pekerjaan dari calon tertanggung dalam proposal form. Oke. Berikutnya kita lihat riwayat asuransi. Riwayat asuransi. Apakah selama ini tertanggung pernah berasuransi atau tidak? Itu perlu ditanyakan dan perlu diakses oleh underwriters atau tertanggung. Bicara riwayat asuransi, tidak berarti identik dengan riwayat klaim. Bahkan kalau kita lihat di dalam slide ini, claims history adalah salah satu bagian dari riwayat asuransi. Yang dimaksud dengan riwayat asuransi mengcover 4 aspek sebagai berikut. 1. Apakah pernah tertanggung berasuransi sebelumnya? Jika pernah, di mana? Dan existing insurernya siapa dan polisnya seperti apa? Itu juga itu kalau memang dia pernah diasuransikan sebelumnya, sebelum dia mengajukan proposal kepada kita sebagai perusahaan asuransi barunya. Sorry, ada existing insurance ya. Existing insurance-nya itu adalah polis yang sedang berjalan. Polis yang sedang berjalan itu di asuransi yang mana? Itu nomor 1. Dan yang kedua, asuransi sebelumnya, apakah dia pernah menutup asuransi sebelum mengajukan kepada kita, ya, atau sebelum diajukan kepada kita. Dan yang ketiga, riwayat klaim. Catatan-catatan klaim, tadi saya bilang, bagian dari riwayat asuransinya. Dan yang keempat, informasi mengenai apakah si tertanggung pernah ditolak pengajuan asuransinya oleh perusahaan asuransi lain. Itu juga bisa jadi ditanyakan di dalam suatu proposal form. Penolakan asuransi dari perusahaan asuransi sebelumnya tidak berarti mengindikasikan bahwa tertanggung memiliki moral hazard yang buruk. Belum tentu ya. Saya pernah jelaskan dalam perkuliahan sebelumnya, bisa jadi penolakan dilakukan karena memang mungkin perusahaan asuransi sebelumnya itu tidak bermain di kelas bisnis di mana proposal itu diajukan. Oke, di sini informasi yang lebih detail mengenai poin-poin tadi ya, mengenai other existing insurance, previous insurance gitu ya. Di sini juga ada claims history dan previous decline insurance proposal. Oke. Nah, kalau kita lihat apakah bicara policy existing ini adalah ada asuransi lain yang ditutup di risiko yang sama
Mengetahui nilai total dari seluruh penutupan adalah hal yang penting. Jika nilainya sangat-sangat besar, di situ diperkirakan ada potensi terjadinya over insurance, dan ini adalah indikasi moral hazard, ya. Lalu di sini dikatakan ada beberapa policy liability yang terpisah untuk risiko yang sama bisa menciptakan komplikasi atau kerumitan dalam hal penyelesaian klaim, terutama jika memang adanya perbedaan cover, ya, perbedaan syarat kondisi dari masing-masing polis. Kenapa di poin sebelumnya kita bicara bahwa akumulasi atau adanya penutupan duplikasi, ya, di beberapa polis, nilai tinggi itu mengarah kepada over insurance, karena sebetulnya memang cukup banyak, ya, kita temui klien-klien itu yang kurang mengerti bahwa dalam hal satu penutupan asuransi umumnya yang kita cari adalah nilai yang adequate, bukan yang under ataupun yang over. Ada di pikiran mereka bahwa menutup di beberapa polis berarti dia bisa mengklaimkan semua dari masing-masing polis itu, jadi mendapatkan ganti rugi utuh dari masing-masing polis. Nah, kan nggak seperti itu, ya, pada dasarnya untuk kontrak asuransi umum. Beda cerita kalau misalnya kita bicara untuk penutupan dalam asuransi jiwa yang merupakan benefit kontrak atau benefit insurance. Kita sah-sah saja mempertanggungkan di beberapa polis itu dengan nilai yang lebih, karena memang jiwa manusia tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi kalau kita bicara asuransi umum, properti gitu, ya, kita bisa mendapatkan nilai dari objek pertanggungan itu, maka nilai yang wajarnya lah yang harusnya diasuransikan. Bukan akumulasi nilai pertanggungan yang mengarah kepada mencari keuntungan, ya. Dari over insurance ini kan ya akhirnya motifnya jatuhnya adalah melebih-lebihkan penutupan sehingga dia bisa mengklaim semua dan memperoleh keuntungan dari itu. Nah, ini kita hindari, ya. Kenapa kita perlu tanyakan existing insurance itu. Nah, kalau yang poin kedua, tambahan penjelasan saya, jadi kalau misalnya ada beberapa penutupan, lalu penutupannya itu berbeda syarat kondisinya, itu akan menimbulkan kerumitan nanti dalam hal terjadi klaim. Kita perlu tanya existing insurance-nya, diasuransikannya di mana. Mungkin saya contohkan masih di dalam asuransi properti, ya, sebetulnya bisa juga digunakan sebagai contoh. Yang paling simpel aja. Kalau ada dua polis yang menutup objek yang sama, yang satu ditutup dengan basis reinstatement, dan polis yang kedua ditutup dengan basis indemnity. Di situ kita bisa melihat kerumitannya, ya. Settlement claim-nya. Yang satu dengan cara pakai nilai wajarnya sesaat sebelum terjadi kerugian, indemnity. Sementara polis lainnya boleh dibilang menggunakan basis penggantian new for old. Dalam hal reinstatement pada dasarnya seperti itu, ya. Jadi mengganti objek yang mengalami kerugian ke kondisinya pada saat awal dibangun, pada saat baru. Tentunya di situ ada kerumitan. Yang satu bayarnya lebih besar karena nilainya nilai baru, reinstatement tadi. Lalu yang polis indemnity bayar dengan berdasarkan nilai wajarnya sesaat sebelum terjadi kerugian, di mana di situ ada faktor depresiasi, sehingga yang satu bayar kecil, yang satu bayar besar. Nah, ini bagaimana cara mengkontribusikannya antar kerugian? Di situ akan ada kerumitan, sehingga perlu diketahui dari sejak awal existing insurance-nya. Ditutupnya di mana, polisnya apa-apa saja, basisnya seperti apa. Sehingga tidak tertutup kemungkinan nantinya solusinya adalah menyamakan cover-cover tersebut. Ya, mungkin adalah ke arah yang lebih tinggi, misalnya sama-sama dijadikan reinstatement basis policy. Oke. Nah, yang kedua mengenai previous insurance, riwayat asuransi sebelumnya, kita perlu tahu nama perusahaan asuransinya, policy number-nya, dan expiry date-nya. Ya, kalau di sini dikatakan bahwa informasi dari penanggung sebelumnya, mungkin kita bisa mengklarifikasi aspek-aspek tertentu.
yang kelihatannya tidak atraktif ya, atau tidak bagus bagi underwriter. Khususnya mungkin terkait klaim-klaim history saat ini. Berikutnya di sini disampaikan kalau ada kebutuhan berasuransi yang mendesak atau tiba-tiba gitu ya. Sebelumnya nggak berasuransi, lalu dia mau diasuransi. Cenderung akhirnya terburu-buru, kalau nggak bisa dibilang memaksa gitu ya. Itu juga perlu kehati-hatian dari seorang underwriter. Kenapa kok dia buru-buru mau berasuransi? Sebelumnya tidak diasuransikan. Atau mungkin teman-teman juga bisa, apakah perlu Pak kita tanya perusahaan asuransi yang lama itu dalam kepentingan kita ingin tahu kenapa dia pindah? Itu sah-sah aja. Boleh dipertanyakan hal seperti itu. Jadi dia mau asuransi di kita nih sekarang. PTX sebelumnya dia asuransi pesaing kita. Kalau saya seringkali misalnya ke teman-teman marketing atau kantor operasional kita pertanyakan, apa alasan dari si calon tertanggung ini melakukan pemindahan asuransi? Ya, memang ada kemungkinan dia tidak akan menyampaikan informasi itu secara jujur ya. Tapi sometimes kadangkala ada juga tertanggung yang menyampaikan apa adanya. Misalnya dia bilang, pelayanan klaimnya nggak bagus dari perusahaan asuransi sebelumnya. Nah, ini kita juga perlu berhati-hati. Benar nggak memang? Jangan memang klaimnya di-assess secara proper, tapi memang calon kliennya kurang baik gitu ya. Maunya yang gampang-gampang aja. Walaupun informasinya kurang gitu ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi kita agar kita terhindar dari klien-klien yang punya potensi moral hazard yang kurang baik. Oke, riwayat klaim, catatan kerugian dari calon tertanggung di masa lalu, level of deductible, excess, and claims, penting untuk diketahui, karena ini bisa jadi mengindikasikan adanya physical, moral, atau moral hazard yang tidak biasa. Beberapa kerugian-kerugian yang sifatnya kecil merupakan indikasi dari kecerobohan. Kerugian-kerugian kecil sering terjadi. Nah, ini bisa indikasi dari kecerobohan atau carelessness. Kalau dalam kasus klaim-klaim besar, large loss gitu ya, atau frequency of small losses, kita perlu mempertanyakan hal ini dan juga mempertanyakan apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh calon tertanggung untuk mencegah agar hal ini tidak terulang. Ada satu klaim besar, banjir misalnya. Nah, kita tanya, pernah mengalami banjir? Pernah, tahun sekian. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk memitigasi risiko banjir? Nanti mungkin dia jawab, permukaan objek pertanggungan, permukaan lantai atau tanahnya udah ditinggiin. Begitu juga kalau terjadi kerugian-kerugian kecil tapi rutin, sering. Kita tanya, misalnya sering dicuri ya, sering dicuri kecil-kecilan. Nah, mitigasi atau security apa yang telah dipasang oleh calon tertanggung untuk mencegah itu tidak terjadi lagi. Oke. Berikutnya kita lihat contoh dari pertanyaan mengenai claim history di dalam proposal form. Di sini kita baca, have you ever suffered any single loss or claim over $5,000? Apakah Anda pernah mengalami satu kerugian tunggal atau klaim tunggal lebih dari $5.000, baik whether insured or not, baik diasuransikan maupun tidak? Itu ya pertanyaan. Atau or had 3 or more losses or claims in the past 5 years. Atau Anda mungkin pernah mengalami 3 atau lebih kerugian atau klaim dalam 5 tahun terakhir. Jika iya, tolong berikan detailsnya, baik tanggal, jenis, dan besaran kerugian, serta nama dari perusahaan asuransinya. Ini contoh pertanyaannya. Kalau kita perhatikan jenis pertanyaannya, dia mengarahkan kepada apakah Anda pernah mengalami large loss, itu di awal,
Lalu yang had 3 or more losses-nya itu adalah kepada frequency of small losses-nya. Kita bisa menyimpulkan hal seperti itu dari contoh pertanyaan claim history di dalam proposal form. Oke, yang keempat. Previously declined insurance proposals. Pernahkah si tertanggung ditolak proposal asuransinya oleh perusahaan asuransi lain? Bisa jadi ada indikasi moral hazard, tapi belum tentu ini indikasi moral hazard seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa aja ditolak karena perusahaan asuransinya nggak punya izin atau license untuk mengunderwrite bisnis tersebut. Nah, itu belum tentu moral hazard. Tapi kalau di luar itu, perusahaan asuransinya punya izin, ditolak penutupannya, nah, itu perlu kita gali lebih dalam, karena mungkin mengindikasikan faktor moral hazard yang kurang baik. Berikutnya, personal history. Riwayat pribadi dari calon tertanggung. Pertanyaan ini didesain untuk membantu underwriter untuk mengidentifikasi potensi moral hazard dari calon tertanggung. Masa lalu calon tertanggung tidak berarti risiko yang sama ya, atau risiko moral yang sama di saat sekarang. Semua faktor harus diperhatikan, termasuk kapan hal itu terjadi dan seberapa serius dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh tertanggung di masa lalu, yang tentunya yang sifatnya merugikan. Jika calon tertanggung tidak dapat menyampaikan informasi ini, perusahaan asuransi bisa saja menghindari atau mengurangi claim payment. Itu tentunya perlu pembuktian ya. Tapi hal ini tidak berlaku untuk spam convictions. Apa yang dimaksud spam convictions? Dia adalah perbuatan melanggar hukum di masa lalu yang dilakukan oleh tertanggung, namun sifatnya sudah kadaluarsa, sehingga tidak bisa lagi diperhitungkan sebagai pelanggaran yang baru-baru saja terjadi. Gitu. Baik. Informasi berikutnya yang ditanyakan di dalam SPPA yaitu subject of the insurance atau subject matter of the insurance atau objek pertanggungan. Adalah hal yang penting bagi underwriter untuk mengetahui secara detail objek yang diasuransikan. Keterangan dari objek pertanggungan sangat diperlukan untuk memahami secara persis ya, bagaimana nature dari risiko yang akan diasuransikan. Berikutnya, informasi mengenai sum insured. Kita mungkin dari pelajaran sebelumnya juga pernah mendengar ya, bahwa sum insured adalah maksimum liability dari penanggung manakala terjadi kerugian, atau janji dari penanggung untuk membayar pada saat terjadi kerugian. Janji maksimum ya, janji maksimum. Tapi bukan berarti janji setiap kali terjadi klaim penanggung akan membayar sejumlah harga pertanggungan. Tidak seperti itu. Di sini dikatakan sum insured adalah financial commitment dari penanggung dalam kontrak asuransi. Tuh. Informasi mengenai harga pertanggungan adalah merupakan faktor utama dalam hal nanti keperluan untuk melakukan perhitungan premi. Ya, premi dan terms and conditions. Dan termasuk juga informasi ini perlu kita ketahui nantinya untuk melakukan penempatan reasuransi. Tentunya akan sulit bagi kita untuk melakukan placement reinsurance kalau kita tidak mengetahui total sum insured-nya. Dalam asuransi tanggung gugat atau liability insurance, sum insured itu dinyatakan dalam limit of indemnity atau limit ganti rugi. Bisa dimaklumi bahwa di dalam liability insurance, coverage yang dibeli adalah berapa besar ganti rugi yang dibutuhkan oleh tertanggung akibat liability yang mungkin timbul dari aktivitasnya di masa depan ya. Jadi nggak bisa juga kita nilai itu hanya beda dengan nilai properti begitu. Karena dalam hal liability ini adalah
seberapa besar potensi tuntutan tanggung jawab hukum yang dialamatkan kepada tertanggung kita. Tentunya bagi usaha-usaha yang kecil, potensi liability-nya dituntut orangnya bisa jadi kecil. Tapi makin besar perusahaannya, potensi terjadinya gugatan hukum atau tuntutan hukum dari pihak lain terhadap diri tertanggung kita tentu makin besar. Sehingga penggantiannya dinyatakan dalam limit of indemnity. Nilainya tentu dipengaruhi selain dari ekspektasi gugatan, juga dengan kemampuan dari si tertanggung kita untuk membayar premi atas nilai limit of indemnity tersebut. Oke, dalam property insurance, sum insured merepresentasikan nilai penuh dari properti yang diasuransikan, full value of the property. Masalah-masalah dalam penentuan harga pertanggungan ada dua, overinsurance atau underinsurance. Overinsurance ini pada dasarnya merupakan indikasi dari masalah moral hazard, karena dilebih-lebihkan. Tadi saya sudah bilang ya, mungkin cari keuntungan nih orangnya. Nah, ini bisa jadi timbul di dalam polis-polis rangkap, multiple policies. Polis rangkap yang mengcover risiko yang sama, tapi di beberapa perusahaan asuransi yang berbeda. Mungkin ada yang kenal polis-polis run-in conjunction, stoknya ada di asuransi A, bangunannya ada di asuransi B, nanti di asuransi C diasuransikan juga bangunan dan stok yang sama. Nah, ini ada multiple policies gitu ya di beberapa perusahaan asuransi yang bisa menimbulkan masalah overinsurance. Sehingga dalam situasi pertanggungan yang rangkap adalah hal yang wajar memasukkan satu klausul untuk memitigasi hal semacam ini, yaitu contribution clause. Ya. Berikutnya masalah terkait sum insured adalah pertanggungan di bawah harga atau underinsurance. Pertanggungan di bawah harga terjadi jika sum insured yang dipertanggungkan nilainya lebih kecil daripada value at risk dari objek pertanggungan tersebut. Kita sering melihat notasinya SI lebih kecil daripada value at risk. Seharusnya diharapkan sum insured atau SI sama dengan VAR atau value at risk. Sehingga premi yang dibayarkan adequate. Rate dikali SI sama dengan rate dikali VAR. Manakala SI lebih kecil daripada VAR, tentunya premi yang diterima adalah lebih kecil daripada premi yang seharusnya. Rate kali SI-nya lebih kecil daripada rate kali VAR. Oke ya, itu kenapa nanti dalam hal terjadi situasi seperti ini, konsekuensinya adalah tertanggung menerima ganti rugi secara pro rata. Pro rata perbandingan antara sum insured dengan value at risk-nya dibagi value at risk dikalikan loss. Underinsurance ini bisa jadi tidak disengaja atau unintentionally, bisa jadi kondisi yang disengaja. Kalau nggak disengaja ya berarti si tertanggung nggak tahu ya bahwa hal itu akan mengakibatkan adanya konsekuensi pada saat terjadi klaim. Tapi kalau disengaja mungkin tujuannya adalah untuk menghemat premi. Jadi kalau kita bayangkan sum insured sengaja dikecil-kecilkan daripada nilai VAR sesungguhnya, tentunya ini korelasinya adalah dengan pembayaran premi. Ya, dalam dua situasi tersebut dikenakan average clause atau pro rata clause seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, bagian berikutnya dari proposal form mengenai deklarasi. Biasanya di akhir dari proposal form, di situ ada pernyataan atau deklarasi dari calon tertanggung yang mengingatkan kewajiban mereka terkait dengan duty of disclosure atau kewajiban untuk mengungkapkan fakta material. Di sini kita lihat contohnya, kita baca, I declare that I have received a copy of the policy wording and have read and understood the information concerning the duty of disclosure and other notices. Sini dia menyatakan bahwa dia sudah menerima copy wording policy, udah baca, udah mengerti informasi terkait duty of disclosure. Kewajiban dari tertanggung untuk menyampaikan atau mendisclose fakta material secara lengkap dan akurat. Gitu ya. Lalu lanjutannya kita lihat, I have not withheld any information likely to affect the acceptance of this insurance and have answered every question fully and accurately. Saya
Dengan ini menyatakan tidak menahan-nahan informasi yang dapat mempengaruhi akseptasi dari asuransi ini, dan telah menjawab secara lengkap dan akurat semua pertanyaan yang ditanyakan dalam proposal form. Begitu. Kenapa penting ada pernyataan seperti ini ya? Ya tentunya yang disampaikan, informasi-informasi yang disampaikan di dalam proposal form sifatnya adalah informasi yang penting atau material. Makanya kita kenal istilah fakta material. Fakta material itu adalah fakta-fakta yang dapat mempengaruhi seorang underwriter dalam hal menerima atau menolak suatu penutupan asuransi dan dalam hal untuk menentukan rating maupun terms and conditions of the policy. Bisa dibayangkan bahwa jika informasi yang disampaikan tidak benar atau ada yang ditutup-tutupi, maka penanggung akan disesatkan. Dia akan menganggap resiko bagus, tapi ternyata nggak bagus. Misalnya saya contohkan di dalam, lagi-lagi asuransi kredit ya, praktek yang sering saya jalani saat ini di perusahaan asuransi yang sekarang. Misalnya dalam proposal form dipertanyakan, apakah ada agunan di dalam penutupan asuransi kredit ini? Dijawab iya, sekedar iya aja. Tapi dia tidak menyatakan bahwa agunannya itu juga dijaminkan di tempat yang lain atau di penutupan yang lain, di bank yang lain. Nah, ini masuk dalam kategori juga menahan informasi pada dasarnya. Contoh menahan informasi. Ya. Kita pikir agunannya ada, dan itu cuma buat untuk kita nih, pengaman kita di penutupan ini. Tapi ternyata penutupannya itu terbagi di penutupan asuransi kredit lainnya. Sehingga dalam termin perbankan begitu ya, agunan semacam ini disebut agunan yang pari passu gitu ya. Jadi jaminkan di tempat yang lain juga. Nah, ini situasinya berbeda dengan kalau seandainya agunan itu memang betul-betul full dikaitkan dengan asuransi yang kita terbitkan kepada tertanggung. Jadi artinya nggak ada penutupan lain. Tapi kita lihat catatannya, pernyataan ini tidak berarti bahwa setiap pernyataan yang salah atau menyesatkan, informasi yang menyesatkan ini will necessarily, tidak berarti bahwa setiap klaim akan menjadi invalid gitu ya. Ini hanya sekedar mengingatkan kepada calon tertanggung kewajibannya untuk melakukan disclosure atas semua fakta material yang dapat mempengaruhi penutupan asuransi. Mungkin ini contoh yang kurang kuat begitu ya. Ada juga bisa yang menambahkan dari proposal ini, kalau dia nggak mau selemah ini ya, dia tambahin nanti kalimatnya bahwa hal-hal yang memang merugikan si penanggung dari akibat adanya misleading atau non-disclosure, itu mengakibatkan klaim menjadi void atau kontrak menjadi void. Bisa-bisa saja. Akhirnya declaration itu ditambahkan dengan penguat seperti itu. Kalau kita perhatikan catatan seperti ini ya, bahwa tidak berarti setiap klaim pasti akan dinyatakan invalid pada saat terjadi misleading atau wrong information atau false statement. Jadi kalau bicara duty of disclosure, ingat-ingat lagi teman-teman, pelanggarannya kan pada dasarnya terbagi dua ya. Yang satu adalah misrepresentation atau false statement, memberikan pernyataan yang salah, atau dia non-disclosure, tidak menyampaikan fakta material. Oke, bagian berikutnya dari proposal form adalah signature and date, tanda tangan dari calon tertanggung serta tanggalnya. Proposal form harus ditandatangani dan diberikan tanggal. Tanda tangan dari tertanggung menunjukkan bahwa si tertanggung sudah memahami semua informasi yang disampaikannya, sudah disampaikan dengan lengkap dan benar tanpa adanya misrepresentation. Oke, berikutnya kita bahas mengenai red flags. Kita lihat di poin nomor 1. Pada saat kita sebagai underwriter telah menerima SPPA atau application form dari tertanggung, adalah hal yang penting untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan terkait risiko yang akan diasuransikan tersebut, agar kita sangat memahami
nature dari risk yang ditawarkan. Ini diulang lagi ya. Jadi begitu terima SPPA, pastikan semua informasi yang kita dapatkan itu sudah lengkap, relevan, agar kita bisa menilai nih risikonya seperti apa. Tapi di sini perlu diperhatikan adanya red flags dalam satu proposal ya, dalam satu permohonan asuransi. Apa sih yang dimaksud red flags? Di sini red flags didefinisikan ya sebagai signs, tanda-tanda bahwa aplikasi itu mungkin terlalu berisiko. Signs that an application may be too risky and needs further investigations. Ada beberapa informasi-informasi yang menunjukkan, memberikan tanda, wanti-wanti underwriter bahwa proposal ini mungkin sangat berisiko, sehingga perlu dilakukan further investigations, penyelidikan yang lebih lanjut, apakah dalam bentuk survei. Contoh-contoh red flags dalam satu proposal penutupan asuransi yang mungkin mengarah atau melibatkan kepada risiko yang tidak layak unacceptable risk, atau risiko yang lebih tinggi. Jadi kalau ini tanda-tanda berikut ini muncul yang diklasifikasikan sebagai red flags, ini akan mengarah kepada ya mungkin proposalnya sebaiknya tidak diterima, atau ini risikonya sangat tinggi sehingga mungkin perlu satu penetapan terms and conditions yang berbeda atau pricing yang berbeda. Apa contoh-contoh red flags yang diberikan di dalam literatur buku kita ini? Contoh nih, new driver on a motor vehicle policy. Inexperienced driver, seperti saya bilang di awal-awal. Jadi kalau policy holdernya atau pemegang polisnya atau pengguna kendaraannya adalah berusia 18 tahun. Anaknya nih, anak dari policy holder, ini yang sering menggunakan mobilnya. Nah, ini salah satu contoh dari red flags dalam asuransi kendaraan bermotor. Tergantung perusahaan asuransinya, polisinya, apakah dia akan menerima atau menolak hal semacam ini. Mungkin beberapa dari teman-teman juga akan berpikir, Pak, ini kayaknya contoh-contoh yang jarang loh ya kita lihat ya dalam penutupan asuransi kita di Indonesia. Mungkin nggak semua perusahaan asuransi betul-betul mantengin ya masalah usia ini jadinya sebagai satu faktor underwriting yang utama dalam asuransi kendaraan bermotor. Tapi bukannya nggak pernah dilakukan. Di masa lalu saya di asuransi saya yang lama, karena kita lihat ada satu kompetitor kita yang betul-betul ratingnya atau penentuan harga premi asuransi kendaraannya memasukkan faktor-faktor, banyak faktor termasuk adalah usia. Jadi usia calon pengendaranya yang paling sering siapa. Dari situ dia pricing satu persatu sehingga ketemulah satu harga ya yang harus dibayarkan oleh tertanggung. Nah, sah-sah aja misalnya ada satu perusahaan asuransi nanti yang akan mau melihat faktor ini sebagai rating factor di kendaraannya. Oke. Nah, ini adalah masuk kategori inexperienced driver. Kalau yang sering pakai ini kebanyakan usia muda, oh mungkin kita nggak terima deh. Atau kalau dia terima karena resikonya tinggi, too risky, tadi di awal kan kita bilang, kenakan ekses tambahan atau premi yang lebih tinggi. Contoh red flags berikutnya adalah seringnya terjadi klaim di asuransi lain gitu loh, atau asuransi sebelumnya. Ini kan bisa kita ketahui dengan mempertanyakan klaim history-nya dan detailsnya. Keseringan klaimnya apa? Oh, keseringan klaimnya karena spontaneous combustion, timbulnya api sendiri. Berarti ada masalah di area sana. Berikut, contoh dari red flags. Alamat risiko yang berada di high risk area. Apakah itu karena faktor bencana alamnya atau karena faktor-faktor resiko yang sifatnya buatan manusia atau man-made. Basically adalah high risk area. Kita bicara, oh dia ada di dekat area rawan gempa atau dekat gunung berapi. Itu contoh red flags. Berikutnya, change in a building policy from owner occupied to tenanted. Jadi pengguna bangunannya berubah nih dari yang awalnya yang punya sendiri, yang pakai gedungnya itu pemilik, tapi ternyata berubah jadi bangunannya itu jadi bangunan yang disewakan atau tenanted. Seperti kita ketahui,
Kalau pemilik mungkin lebih hati-hati dalam hal menjaga propertinya, tetapi kalau orang yang menyewa relatif kurang hati-hati atau kurang perhatian dalam menjaga properti yang ditempatinya. Berikutnya, contoh red flags lainnya, premises atau lokasi risiko yang dibiarkan kosong dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang cukup lama. Vacant buildings have a higher risk of vandalism. Bangunan-bangunan kosong memiliki potensi risiko yang tinggi terhadap perusakan atau vandalisme. Kita mungkin lebih mengenal istilahnya untuk poin ini adalah silent risk. Nah, bangunan yang tidak ditempati, tidak digunakan oleh tertanggung. Yang berikutnya, contoh dari red flags, a building developer decides to go into the construction business, which creates a major extension of their potential liabilities. Ya, selama ini dia hanya bangun bangunan saja, lalu dia masuk ke bisnis konstruksi yang bisa jadi berbeda daripada yang biasa dia lakukan. Nah, artinya di sini ya kita asumsikan misalnya dia biasa bangun bangunan, sekarang bangun jembatan gitu ya. Yang sifatnya wet risk gitu ya, sehingga menambah potensi liability-nya dia. Dia bisa dilihat dari segi masalah kompetensinya atau capability-nya, bahwa mungkin dia kurang cocok untuk bidang itu, sehingga itu dianggap sebagai potensial, sebagai red flags. Risikonya terlalu tinggi. Jadi mungkin kesimpulannya terlepas dari contoh-contoh ini adalah red flags ini adalah kita anggap faktor-faktor tertentu di dalam satu proposal asuransi yang menyimpulkan bahwa proposal itu secara overall sangat berisiko tinggi. Ya, faktor utamanya gitu. Baik, masih pembahasan mengenai red flags. Pada saat underwriter menemukan faktor-faktor semacam ini, tidak berarti bahwa si calon tertanggung itu bertindak tidak jujur. Belum tentu ya. Tapi adalah tugas dari underwriter untuk menemukan kondisi yang imbang antara hati-hati, being alert, antara hati-hati terhadap potensi resikonya akibat faktor ini, tanpa juga berprasangka buruk kepada customers. Jadi yang disebut-sebut tadi itu kan bukan berarti semuanya itu kita bisa menyimpulkan bahwa tertanggung tidak jujur. Ya contoh ya, unexperienced driver yang 18 tahun. Apakah berarti si anaknya yang berusia 18 tahun itu tidak jujur? Ya kan enggak gitu ya. Tapi resiko tinggi, iya. Gitu ya. Apakah pasti anaknya itu ugal-ugalan? Misalnya kita bilang seperti itu ya. Bisa iya, bisa enggak. Sehingga maksud dari kalimat kedua ini adalah, ya di satu sisi di situ possess atau memiliki resiko tinggi, cuma di sisi lain kita tetap perlu menjaga, jangan sampai kita terlalu overthinking atau suzon atau berprasangka buruk ya, bahwa setiap pengendara yang usia 18 tahun itu pasti ugal-ugalan. Ya belum tentu juga seperti itu ya. Bagaimana membalance-nya, itulah tugas underwriter untuk melihat sisi itu. Oke, berikutnya. Kadangkala, claims adjuster bisa menemukan red flags. Claim adjuster ya, ternyata dia spotted atau akhirnya nemuin nih titik-titik red flags seperti yang contoh-contoh tadi. Tetapi claim assessor atau claim adjuster yang menemukannya, berarti dia ketemu pada saat terjadi claim. Nah, pada saat ini udah terlambat ya. It's too late by that stage to assess a risk for suitability. Jadi, ya percuma juga begitu kita tahu, oh ternyata noted red flags nih. Ternyata selama ini yang gunain kendaraannya itu adalah son, anak yang berusia 18 tahun. Udah kalian berapa kali baru noted si underwriter-nya, oh red flags nih, inexperienced driver. Berarti udah telat, kontraknya udah jalan, suka nggak suka, si perusahaan asuransi tetap harus membayar klaimnya. Jadi mungkin ini kita bicara dalam situasi, di awal mereka nggak terlalu care dengan faktor ini. Diabaikan, bodo amat deh, mau usianya berapapun, asal itu tertanggung, bagian dari tertanggung, ya kita tutup. Ternyata mobilnya itu banyak kan dipakai oleh inexperienced driver yang usia 18 tahun ke bawah. Ketahuannya sama siapa?
claim adjuster, waktu dia periksa-periksa, ini kenapa klaim mobilnya sering berkali-kali gitu ya. Ternyata tabrakannya sama si anaknya itu sendiri terus gitu ya. Telat, kontraknya udah jalan. Tidak ada klausul yang mengatur bahwa kalau dikendarai oleh inexperienced driver, eksesnya adalah 2 kali lipat. Misalnya, nggak ada, ya udah telat. Klaimnya tetap harus dibayar. Ya kalau mau dilakukan perubahan, ya itu nanti tentunya. Pada saat kita bicara perpanjangan, kalau dia memang masih mau memperpanjang. Ya, itu masuk poin nomor 3. Underwriter has the responsibility to ensure that each risk will meet the criteria as established to ensure their mix of business will provide profitable business. Jadi, dengan dihadapkan dengan kondisi-kondisi adanya red flags tertentu yang mengakibatkan suatu proposal dianggap too risky, adalah tanggung jawab underwriter ya, tapi di satu sisi menemukan hal itu, tetapi juga untuk nggak kelewat ketakutan. Dia tetap harus dapat bisnis, tapi dia harus jaga ya. Ya, bisnisnya akan bagus. Klaim rasio akan 0 kalau memang bisnisnya nggak ada. Tapi kan bukan itu yang kita tuju. Jadi, bagaimana kita men-spotted hal-hal yang berisiko tinggi, memitigasi hal tersebut, atau katakanlah memperlakukannya sesuai profil risikonya, dari segi harga maupun terms and conditions. Di samping kita masih bisa mengaksep resiko-resiko lainnya yang bagus atau yang standar. Nggak membuat kita jadi underwriter jadi ketakutan bahwa begitu ada red flags automatically semua ditolak gitu ya. Nggak ya, karena kita tapi nggak juga kita jadi liberal gitu ya, semuanya diambil-ambilin. Jangan. Karena itu nanti akan mempengaruhi profitability perusahaan kita juga. Jadi tetap prudent, tetap proper. Assess ya assess. Ketemu resikonya tinggi, dimitigasi. Kalau memang tidak bisa tertawarkan lagi, ya itu baru ditolak. Ya, itu masuk poin yang terakhir. Oke, pada dasarnya di sana hal yang teknis sekali ya, yang kita bahas sampai dengan slide 16 itu bicara proposal form. Berikutnya masih keterkaitan dengan proposal form, tapi dari segi tata bahasanya. Pada dasarnya, ya silakan lihat masing-masing poin ini. Pada dasarnya penggunaan bahasa di proposal ataupun di polis itu diharapkan oleh pengadilan ya atau hukum kita sebagai penanggung menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh tertanggung. Gitu. Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan dalam proposal form kita sulit dipahami oleh tertanggung, ya kita nggak bisa menggunakan alasan ketidaklengkapan itu sebagai senjata kita untuk katakanlah memperkarakan suatu masalah atau menolak klaim. Tuh, ya intinya seperti itu kurang lebih ya. The common law has developed to mean that if the insurer asks specific questions, pada saat kita tanya pertanyaan khusus, terus si tertanggungnya failure to disclose anything beyond the specific of the question will not be used against the insured. Jadi kalau dia gagal untuk mengerti, untuk memberikan informasi seperti yang diharapkan dari pernyataan itu, karena mungkin pertanyaannya nggak jelas, ya itu nggak bisa dipakai untuk melawan tertanggung dalam hal terjadi suatu masalah. Pertanyaan dalam proposal form harus spesifik dan clear. The proposer must be left in no doubt. Jadi calon tertanggung nggak boleh sampai dia ragu-ragu ya, atau jadi nggak ngerti harus menjawabnya seperti apa. Pada saat terjadi dispute, pengadilan biasanya akan duduk dalam posisinya tertanggung karena dianggap si penanggungnya adalah yang profesional, yang paling mengerti mengenai pemilihan-pemilihan bahasa tersebut. Jika ada sesuatu yang tidak jelas, ada beban di sisi penanggung atau tanggung jawab dari sisi penanggung untuk menjelaskan hal yang tidak jelas itu kepada tertanggung. Mungkin teman-teman sering mendengar istilahnya contra proferentem rule. Ini mungkin spesifiknya kita bicara dalam hal wording polis ya. Basically mirip seperti ini ya. Jadi penggunaan bahasa yang jelas di dalam SPPA ataupun polis masa sekarang ini adalah sesuatu yang penting. Kalau ada arti-arti kata yang ambigu, maka yang wajib menjelaskan itu adalah penanggung. Maka beban beratnya itu ada di sisi penanggung. Pengadilan atau hukum akan duduk di posisinya tertanggung dalam situasi yang ambigu atau doubt tersebut ya. Dalam penggunaan bahasa, baik di proposal form
maupun di polis. Oke, berikutnya kita bahas masalah kalau informasi yang didapat dari proposal form kurang, informasi tambahan perlu kita cari atau kita dapatkan. Ini merupakan tanggung jawabnya penanggung untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan ya, dari calon tertanggung. Jika terjadi gap atau ada pertanyaan yang tidak terjawab, tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk tidak membayar klaim. Itu. Kita diharapkan memberikan catatan lengkapnya itu juga dengan tanggal dan waktu, gitu ya. Ya informasinya nggak sembarangan deh, pokoknya sejelas-jelasnya gitu ya. Karena informasi yang tidak jelas itu adalah sumber kelemahan bagi kita pada saat nanti berperkara di pengadilan. Itu. Saya coba sedikit sharing pengalaman saya di penutupan kargo yang klaim. Saya pernah cerita mengenai kargo yang bawa barang-barang bekas ya, heavy equipment bekas. Pertanyaan misalnya mengenai loss ratio 3 tahun terakhir itu nil. Ya, itu harus benar-benar jelas. Ada di SPPA-nya, ditulis tertanggung dan dia tanda tangan. Misalnya terjadi situasi, cabang kita bilang, loss ratio 3 tahun terakhir nil, dia sampaikan ke kantor pusat. Kantor pusatnya nggak ngecek lagi, benar nggak itu ada di SPPA yang ditandatangani tertanggung. Kalau nggak ada, itu meaningless. Nggak ada artinya. Bisa jadi titik lemah kita pada saat berperkara di pengadilan. Tapi kalau dibikin lengkap gitu ya, SPPA itu dalam artian informasi yang tadi dinyatakan, ya 3 tahun terakhir itu nil, tertanggungnya tanda tangan di bawahnya, dan ada deklarasi yang kita bikin kuat kalimatnya, wordingnya, dia nggak bisa ngelak dari hal itu. Ya, pengadilan saat ini memperkenankan email digunakan sebagai alat bukti. Jadi nggak semuanya itu harus semua serba surat tertulis. In some ways, they are more reliable than written notes. Untuk beberapa sisi kadang-kadang email itu bahkan lebih lebih meyakinkan ya, lebih bisa diandalkan daripada catatan tertulis. Karena di dalamnya termasuk tanggal dan waktu kapan itu email dibuat. Oke, berikutnya kita bahas mengenai penolakan cover atau penolakan asuransi. Di Australia, Insurance Contract Act, ya, undang-undang di mereka, mengharuskan penolakan atas satu proposal form, tentunya ini masih terkait dengan proposal form tadi ya, itu dilengkapi dengan alasan penolakannya. Berikut ini beberapa alasan penolakan dari proposal form. Jadi pada saat pengajuan, misalnya kita mau nolak proposal formnya, sorry kita nggak bisa nutup penutupan ini, harus disertai alasannya. Beberapa alasannya seperti kita lihat, objek pertanggungannya di luar underwriting guidelines kita. Atau mungkin ini adalah bahasanya adalah atas pertimbangan underwriting policy kita, underwriting considerations kita, mohon maaf kita tidak bisa menutup penutupan ini. Nggak sesuai dengan underwriting guidelines atau underwriting policy kita. So, yang kedua, alasan kenapa penolakan proposal yang diajukan tertanggung, objek pertanggungan berbeda dari apa yang tercantum di dalam quotations atau yang sudah disepakati kedua belah pihak. Mungkin ketemunya pada saat terjadi survei ya. Waktu di quotation dia bilang objeknya baru, ternyata begitu dilihat objeknya adalah bekas. Ya kira-kira ya, mengira-ngiranya seperti itu contohnya. Nah yang ketiga, alasan menolak kita karena catatan klaimnya yang diberikan tidak memuaskan bagi kita. Ya mungkin loss record-nya jelek gitu ya, loss experience-nya jelek. Lalu ada pertanyaan, ada keraguan mengenai riwayat keuangan dari calon tertanggung, financial history atau financial performance dari proposer ya. Ini kalau kita bicara untuk penutupan-penutupan yang sifatnya komersial, insurance only. Penolakan proposal asuransi atas faktor ras, jenis kelamin, dan sexual preference adalah hal yang dilarang di Australia dan New Zealand ini. Karena adanya anti-discrimination law.
Anti-discrimination laws di sana mencegah satu polis ditolak untuk diterbitkan hanya karena masalah ras, jenis kelamin, dan sexual preference, atau SARA lah ya kita bilang, karena faktor SARA. Oke, evaluating special insurance. Untuk penutupan asuransi tertentu yang sifatnya khusus ya, dan sifatnya unik ya. Underwriter must be able to handle certain unique insurance, which introduce factors not encountered in most day-to-day insurance. Jadi, bagaimana kalau kita dihadapkan oleh penutupan khusus, risiko-risiko kompleks yang memang bisa jadi ini ya berbeda dari jenis-jenis asuransi standar yang pada umumnya. Di sini dicontohkan bankers bond, product recall, physician risk, DNO, dan PI policies. Meskipun jenis-jenis asuransi ini unik gitu ya, coverage yang special, prinsip-prinsip yang sudah diterapkan sebelumnya adalah sama saja. Jadi artinya boleh menggunakan proposal form gitu ya. Bahasanya tetap juga harus jelas gitu ya. Kalaupun ditolak juga reason-nya juga jelas. Ya informasi kurang boleh ditanyakan lebih lanjut, kalau ada gap juga perlu di clarify gitu ya, sampai kita mendapatkan suatu informasi yang lengkap. Dan tidak menutup kemungkinan kekurangannya itu difasilitasi dengan melakukan wawancara langsung atau dia melakukan survei. Jadi prinsipnya tetap sama walaupun penutupan ini sifatnya unik. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan saya atas section 3 dari materi perkuliahan kita hari ini mengenai applications, proposal form, dan evaluations. Jika memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan, itu bisa ditanyakan langsung ke saya melalui WhatsApp, gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak jelas dari penjelasan saya mengenai section 3 ini. Baik, itu dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas penyampaian saya yang salah dalam perkuliahan kita dalam hal pembahasan section 3 ini. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.